Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Nurida Febrianto Putri dari kelas Biologi D akan mempresentasikan sebuah tema yaitu Piagam Madinah, Darussalam, dan Darul Islam. Sebelumnya saya meminta maaf apabila dalam penyampaian nanti ada salah ucap kata maupun informasi yang kurang lengkap, karena sejatinya saya masih dalam proses belajar, jadi mohon maaf dimaklumi. Oke, langsung saja mengenai Piagam Madinah, Darussalam, dan Darul Islam. Sebelumnya kita ketahui dulu alasan dari hijrahnya Nabi ke Madinah. Untuk yang pertama yaitu dakwah Nabi di Mekah dapat dikatakan kurang berhasil. Hal tersebut dapat diketahui dengan sedikitnya jumlah pengikut Nabi. Pada saat yang bersamaan pula, perjuangan dakwah Nabi di Mekah juga mengalami jalan buntu. Oleh karena itu, Rasulullah mengajak kaum muslim di Mekah yang masih berjumlah sedikit itu untuk hijrah ke Yastrib, tentu dengan harapan dakwah Islam disambut lebih baik oleh warga kota tersebut. Untuk kedua yaitu banyaknya ancaman dari kafir Quraisy baik fisik maupun non-fisik. Sebelum Nabi melaksanakan hijrah, ternyata di Mekah beliau banyak mendapat ancaman dari kafir Quraisy. Tidak hanya gangguan psikis, namun beliau juga diancam secara fisik. Bahkan pada beberapa kali Nabi sempat diancam untuk dibunuh. Untuk yang ketiga yaitu kota Yastrib memiliki hubungan yang erat dengan Nabi. Dapat diketahui beberapa alasan yang menjadi penguat Nabi untuk hijrah ke Madinah, yaitu kota Madinah itu sendiri memiliki hubungan yang erat dengan Nabi, yaitu diantaranya kakek Nabi Muhammad SAW yaitu Abdul Muthalib lahir dan dibesarkan di Madinah sebelum akhirnya beliau menetap di Mekah. Selain itu, ayah Nabi Muhammad, Abdullah ibnu Abdul Muthalib, juga wafat dan dimakamkan di Madinah, sehingga Nabi dan ibundanya sering pergi ke Madinah jikalau akan berziarah. Ternyata dalam perjalanan pulang dari ziarah tersebut, ibunda Nabi wafat, sehingga Madinah bukan lagi kota asing bagi Nabi. Selain itu, penduduk Madinah sendiri, khususnya dari suku Arab Bani Nasr, memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi, sehingga saat kedatangan Nabi ke Madinah, beliau disambut baik layaknya kerabat sendiri oleh orang Madinah. Nah, untuk sejarah terbentuknya Piagam Madinah sendiri, untuk memudahkan dalam pemahaman, di sini saya membagi menjadi dua aspek, yaitu sebelum Nabi hijrah dan setelah Nabi hijrah. Keadaan Madinah sebelum Nabi hijrah dapat diketahui yaitu kota tersebut masih bernama Yastrib, di mana terdiri dari dua entitas masyarakat, yakni suku Yahudi dan suku Arab. Suku Yahudi sendiri terdiri dari Bani Nasir, Bani Kainuna, dan Bani Quraisyah. Sedangkan dari suku Arab terdiri dari suku Aus dan suku Khazraj. Nah, kedua suku inilah yang selalu bertikai sejak lama sehingga sangat sulit didamaikan. Hampir kurang lebih 120 tahun kedua suku tersebut melakukan peperangan, bahkan sampai terjadi 4 perang besar selama periode tersebut, yaitu Perang Sumir, Perang Ka'ab, Perang Hatib, dan Perang Bu'ats. Nah, dari keadaan tersebutlah beberapa tokoh pemuka Madinah mendatangi Nabi 2 tahun sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah. Mereka menyadari bahwa jika akan dibiarkan seperti ini terus, tentu akan
mengakibatkan dan menimbulkan kerugian yang lebih parah. Oleh karena itu, pada tahun 622 Masehi yang menjadi tahun pertama Hijriah, Nabi hijrah ke Madinah. Hijrahnya Nabi ke Madinah ini sangat didambakan dan diharapkan oleh penduduk Madinah. Ternyata hijrahnya Nabi ke Madinah membawakan perubahan yang besar terhadap penduduk Madinah. Beliau mengajarkan penghapusan kelas di antara semua golongan. Nabi juga mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor yang diadakan di rumah Anas bin Malik. Nabi juga menyatukan seluruh kelompok Yahudi, mendirikan masjid dan rumah, menyiarkan agama Islam yang merupakan tujuan utama beliau, serta membuat sebuah perjanjian atau kesepakatan bersama yang disebut Piagam Madinah. Dalam Piagam Madinah sendiri dapat diketahui tujuan pembentukan Piagam Madinah, isi Piagam Madinah, dan arti penting Piagam Madinah. Ternyata tujuan dari pembentukan Piagam Madinah yaitu menjadi sebuah upaya untuk menghentikan pertengkaran sengit antara suku Aus dan suku Khazraj yang selama ini terus melakukan peperangan dan bertikai. Meskipun dalam hati mereka masing-masing menginginkan sebuah kedamaian, namun mereka masih bingung dengan siapa dan objek apa yang dapat mendamaikan mereka, sehingga datanglah Nabi dengan membawa segala perubahan yang baik serta membentuk sebuah Piagam Madinah. Hal tersebut menjadi sesuatu yang berhasil dalam menghentikan pertengkaran di antara dua suku tersebut. Selain itu, tujuan pembentukan Piagam Madinah yang lain yaitu memberikan pengetahuan pada kaum muslimin tentang bagaimana cara bekerja sama dengan penganut agama yang lain. Karena di Madinah banyak suku dan juga agama yang tinggal di sana, sehingga diperlukan suatu acuan yang menjadi landasan bagi mereka dalam kerjasama atau berhubungan dengan agama yang lain. Untuk isi dan kandungan Piagam Madinah sendiri, isi pokoknya yaitu untuk membentuk tatanan masyarakat yang harmonis, mengatur sebuah umat dan menegakkan pemerintahan atas dasar kebersamaan hak. Sedangkan untuk kandungan Piagam Madinah, piagam tersebut terdiri dari 47 pasal, di mana 27 pasal membahas hubungan antara umat Islam, yaitu antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor, sedangkan 24 pasal yang lain membicarakan tentang hubungan umat Islam dengan umat yang lain, termasuk pada saat itu yaitu Yahudi. Untuk arti penting Piagam Madinah sendiri bagi umat Islam yang pada saat itu yaitu kaum Muhajirin, ternyata adanya piagam ini semakin menguatkan pertahanan mereka, di mana pada saat itu mereka mendapatkan atau mengalami serangan-serangan dari luar, terutama dari kaum kafir Quraisy. Sedangkan bagi penduduk Madinah sendiri, adanya Piagam Madinah ini seperti membawa hawa baru bagi mereka, di mana kemungkinan kecil akan terjadinya sebuah pertikaian lagi. Karena pada saat itu diketahui jika kondisi kota Madinah sendiri sebelum Nabi hijrah ke sana sering terjadi sebuah pertikaian, bahkan peperangan, sehingga adanya Piagam Madinah ini sangat didambakan dan tentunya membawa hawa baru bagi mereka. Baik, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya lakukan.
penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada beberapa yang kurang lengkap maupun salah kata dari saya. Saya meminta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.